Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kita masuk pada ayat 133 dari surat Thaha. Ini menjelang akhir dari surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Artinya, dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda atau bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu? Baik, kita coba untuk mempelajarinya. Allah berfirman, wa qalu, dan mereka berkata. Siapa mereka itu? Tiada lain adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang selama ini menentang kedatangan Rasulullah, yang menentang dakwah Rasulullah. Wa qalu, dan mereka berkata, laula ya'tina bi ayatin mir rabbih. Kenapa Muhammad itu tidak datang kepada kami dengan membawa bukti dari Tuhannya? Mengapa Muhammad tidak datang kepada kami dengan membawa bukti kebenaran, bukti yang membenarkan bahwa dia adalah seorang nabi, bukti yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang rasul? Mana buktinya yang menunjukkan bahwa dia betul-betul utusan Allah dan Rasulullah? Mana buktinya? Para jamaah sekalian, kita berhenti dulu di sini. Dari penggalan ayat ini kita mengerti dan kita paham bahwa karakter orang musyrik itu memang tertutup karakternya. Karena ketika mereka bertanya mana buktinya, itu sesungguhnya sudah terlalu banyak bukti yang ada. Sudah terlalu banyak tanda-tanda yang dibawa oleh Nabi. Bukti itu begitu banyak, baik apa yang terdengar oleh telinga, apa yang terlihat oleh mata, ada yang di sekitar kita semua ada, apa yang bisa dipikirkan, apa yang bisa direnungkan, semua itu ada. Tetapi ternyata mereka tidak bisa mendengarnya, mereka tidak bisa melihatnya, dan mereka tidak bisa menemukannya. Ini pertanda bahwa karakteristik orang musyrik itu tertutup. Tertutup bukan dalam arti kata Allah yang menutup mereka, tetapi kemusyrikan yang mereka lakukan itulah yang menjadikan dinding pemisah
antara hatinya dengan kebenaran. Semakin sering dosa-dosa itu dilakukan, lah memang semakin menghitamkan hati manusia. Dan dosa yang terbesar adalah syirik. Nah, ini catatan penting bahwa orang musyrik, orang-orang kafir itu punya karakteristik tertutup. Nah, ini satu. Yang kedua, para jemaah sekalian, ayat ini juga memberikan isyarat kepada kita. Isyarat tentang apa? Isyarat bahwa dosa itu akan mempengaruhi dari fungsi panca indera kita. Kita punya mata tapi tak melihat. Itu gara-gara kebanyakan dosa. Kita punya telinga tapi tak mendengar. Itu juga karena pengaruh dosa. Kita punya akal namun tak bisa berpikir. Itu juga karena pengaruh dosa. Kita punya hati tetapi tidak bisa merasa. Itu juga pengaruh dosa. Nah itu. Jadi tumpulnya fungsi panca indera kita itu lebih disebabkan oleh perilaku kita sendiri, oleh perilaku manusia itu sendiri. Dosa-dosa itulah yang membuat panca indera itu tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Karena itulah di dalam Al-Quran Allah menggambarkan orang kafir itu tak ubahnya seperti binatang. Ulaika kal an'am, mereka laksana binatang. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Di dalam ayat yang lain disebutkan kenapa ilustrasi itu dipakai oleh Allah. Lahum qulubul la yafqahuna biha, karena mereka punya hati tapi tak bisa mengerti. Walau a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat. Walau adzanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Sama dengan firman Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sungguh orang kafir itu kondisinya sama. A'anzartahum am lam tunzirhum, kamu beri dakwah atau tidak kamu beri dakwah sama. La yu'minun, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman itu karena pintu-pintu yang mestinya bisa dimasuki oleh hidayah itu tidak berfungsi. Mata tidak berfungsi, padahal banyak hidayah yang bisa masuk melalui mata. Telinga tidak berfungsi, padahal ada banyak hidayah yang bisa masuk melewati telinga. Akal juga tidak bisa berfungsi, padahal betapa banyak sumber-sumber hidayah yang bisa masuk melalui akal. Para jamaah sekalian, ini yang kedua, bahwa dosa-dosa itu akan mempengaruhi daripada fungsi panca indera itu sendiri. Nah, kita lihat kembali ayat ini. Allah bercerita tentang orang-orang musyrik. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih. Mereka bertanya, kenapa Muhammad tidak datang membawa bukti-bukti dari Tuhannya? Apa artinya ini? Yang ketiga, bahwa dosa itu mempermudah manusia
untuk lupa. Untuk lupa. Jadi salah satu sumber penyakit lupa itu dosa. Kenapa? Ilustrasinya sederhana. Karena orang itu kalau berbuat dosa, sesungguhnya pada saat itu ia sedang melupakan Allah yang maha melihat, maha mendengar. Jadi ketika orang itu berbuat dosa, sesungguhnya ia sedang lupa bahwa pada saat ia berbuat itu Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah mendengar, Allah mengetahui. Karena sesungguhnya manusia itu kalau tahu ada yang melihat, tentu ia akan mengurungkan niat untuk berbuat dosa. Belum lagi orang kalau berbuat dosa itu memang berusaha untuk menipu dirinya dan menipu orang lain. Buktinya, kalau orang ingin berbuat dosa, berusaha bersembunyi, berusaha mencari tempat yang sepi, berusaha untuk menyembunyikan dirinya sehingga dosanya tidak terlihat oleh orang lain. Belum lagi kalau dia sudah berdosa, dia berusaha sekuat tenaga untuk menutupi dosa-dosa itu dengan berbagai macam alibi. Jadi dia sebenarnya dalam hal ini setiap kali berbuat dosa itu ingin mengelabui dirinya sendiri dan orang lain. Ingin membohongi dirinya sendiri dan orang lain. Ingin berdusta pada dirinya sendiri dan berdusta kepada orang lain. Karena itulah Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'amsahum anfusahum. Kamu jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah akan membuat mereka lupa pada diri sendiri. Itu tadi. Kalau kita lupa kepada Allah, lupa bahwa Allah ada, melihat kita, menyaksikan kita, mendengar kita, memantau kita. Kalau kita lupa, maka jadinya kita akan lupa pada diri sendiri. Lupa pada diri sendiri itu maksudnya yaitu tadi, setiap kali kita berbuat dosa, hakikatnya kita sudah membohongi diri sendiri. Kita berdusta pada diri sendiri. Kita mengelabui diri kita sendiri. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih. Mereka berkata, kenapa Muhammad tidak datang membawa bukti dari Tuhannya? Dijawab oleh Allah, awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Apa artinya? Muhammad, coba jawab mereka. Awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Loh, lah apa memang bukti-bukti yang dahulu itu enggak ada? Apa belum ada bukti terdahulu tentang kebenaran risalah yang aku bawa? Maksudnya gimana? Sederhananya begini. Seakan-akan Nabi kita Muhammad itu diperintahkan begini. Muhammad, bilang aja, kamu mengingkari bukti yang aku bawa. Ya pantaslah.
Lalu bukti-bukti yang dahulu saja nggak kamu terima kok. Kamu menolak kehadiranku saat ini. Ya pantas. Wong nabi-nabi yang terdahulu juga ditolak. Quran yang aku bawa tidak kamu terima. Ya pantas, wong kitab-kitab yang dahulu aja kamu tolak semua. Artinya bukan kali ini saja kamu menolak. Nah memang riwayat hidupmu itu ya suka menolak. Bukan kali ini saja kamu mengingkari. Lawang yang dulu-dulu itu sudah kamu ingkari. Awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Lah apa yang dulu-dulu itu enggak ada bukti-buktinya. Ada. Tapi yang memang sudah menjadi penyakitnya. Sudah menjadi penyakitnya. Nah itu. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi itu mengatakan al-ma'asi tud'ifu sayral qalbi ila Allah wa daril akhirah. Ketahuilah bahwa kemaksiatan, dosa-dosa itu akan melemahkan perjalanan hati menuju Allah dan akhirat. Jadi hati itu berjalan kepada Allah menuju akhirat itu akan semakin melemah seiring bertambahnya dosa. Ilustrasi sederhana begini. Seperti kalau orang berjalan, katakan begitu, 1 kilo ingin menuju suatu tempat, 1 kilo, 1 kilometer. Tetapi setiap 10 meter atau 100 meter di atas pundaknya itu ditambahi beban. Setiap 100 meter ada beban lagi di atas pundaknya. 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo, 400 kilo, 500 kilo, 1 kuintal. Apakah perjalanan orang seperti ini akan cepat sampai? Tentu tidak. Atau barangkali terhenti di tengah perjalanan. Atau barangkali dia mundur ke belakang karena nggak sanggup melanjutkan perjalanan. Itu ilustrasi dosa. Jadi perjalanan kita terhambat, tersendat-sendat, bahkan kita berhenti di tengah jalan, bahkan kita kembali mundur ke belakang karena dosa yang kita lakukan. Nah, dosa yang terbesar itu adalah syirik. Nah, itu. Para jemaah sekalian, ini surat Toha ayat 133. Pelajaran apa yang bisa dipetik sebagai kata kunci dari ayat ini? Bahwa semakin sering orang itu melakukan dosa, semakin mengingkari bukti-bukti kebenaran yang ada. Semakin sering orang itu melakukan dosa, dia semakin tidak peka terhadap kebenaran yang ada di sekitarnya. Ketidakpekaan itu karena dosa mengakibatkan panca indera tumpul, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik, wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin.